Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Rantau Dedap berada di Provinsi Sumatera Selatan yang terbentang di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam. Pemegang izin panas bumi di WKP Rantau Dedap adalah PT Supreme Energy Rantau Dedap. 3D model animation video yang sedang Anda saksikan ini adalah 3D model untuk proyek PLTP Rantau Dedap. PLTP Rantau Dedap didesain dengan kapasitas 2 kali 49,2 MW. PLTP Rantau Dedap adalah PLTP pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi 2 flash with acid dosing sebagai pemisahan uap dan penggunaan teknologi GIS untuk switchyard. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan energi terbarukan yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kita menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi dengan cara kerja sebagai berikut. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh atau disebut magma, yang biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan dan sumber energi panas itulah yang menjadi sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 250 derajat Celcius. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 1000 sampai dengan 3000 meter dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas, zat cair tersebut akan secara alami mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator di mana uap air dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine. Kemudian direinjeksikan kembali ke reservoir. Lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator uap panas, dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 1,5 meter. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 1,5 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus meter, didesain pipa lingkar pemuaian. Untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber, uap panas melalui proses pemurnian terakhir. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga atau energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik.
Putaran magnet di dalam generator menghasilkan muatan listrik yang mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Tegangan di dalam trafo dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Sumatera dan disalurkan ke rumah-rumah serta industri. Panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lainnya, membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi dan bahan bakar fosil lainnya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Rekin adalah kontraktor EPC geothermal terbesar di Indonesia. Tercatat Rekin telah terlibat dalam pembangunan 16 PLTP di Indonesia dengan total kapasitas sebesar 912 MW, termasuk dengan steam gathering system dan infrastrukturnya yang mencapai hampir 50% dari total kapasitas terpasangnya di Indonesia. Kapasitas PLTP yang sudah dibangun Rekin ini telah memenuhi kebutuhan listrik jutaan manusia di Indonesia. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber-sumber penting yang belum banyak dimanfaatkan. Sementara Rekin terus membantu pemerintah dalam membangun pembangkit listrik panas bumi. Saat ini Rekin terdepan dalam membangun energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. Memenuhi bauran energi terbarukan di Indonesia sebanyak 23%, PT Supreme Energy membantu usaha pemerintah Indonesia dengan berencana membangun PLTP di 3 WKP, yaitu WKP Muara Laboh di Sumatera Barat, WKP Rantau Dedap di Sumatera Selatan, dan WKP Raja Basa di Lampung. Rekin sebagai leader EPC kontraktor di sektor geothermal ambil bagian di dalam pembangunan PLTP Muara Laboh dan PLTP Rantau Dedap. Saat ini PLTP Muara Laboh sudah beroperasi secara komersial pada awal 2020, sedangkan PLTP Rantau Dedap sedang dalam tahap konstruksi. Kontraktor untuk PLTP Rantau Dedap dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari PT Rekayasa Industri sebagai leader dan Fuji Electric Japan sebagai member of consortium. Sebagai perusahaan nasional dalam industri EPC, Rekin berharap dapat menjadi penggerak industri nasional, termasuk dalam pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Usaha ini juga termasuk memanfaatkan potensi sumber daya nasional yang dimiliki sehingga diharapkan biaya pengembangan PLTP dapat lebih kompetitif. PT Supreme Energy Rantau Dedap merupakan perusahaan joint venture yang terdiri dari perusahaan energi global ENGIE, pengembang pembangkit listrik tenaga panas bumi Indonesia Supreme Energy, perusahaan perdagangan dan investasi dari Jepang Marubeni Corporation, dan perusahaan utilitas listrik dari Jepang Tohoku Electric Power. PLTP Rantau Dedap akan dikembangkan dalam 2 tahap dengan kapasitas keseluruhan sebesar 220 MW. Kegiatan eksploitasi di proyek geothermal Rantau Dedap meliputi pengeboran lebih dari 16 sumur panas bumi dan diikuti dengan pembangunan PLTP Rantau Dedap tahap 1 sebesar 2 kali 49,2 MW yang direncanakan akan beroperasi secara komersial pada awal tahun 2021. Sedangkan tahap 2 ditargetkan akan COD tahun 2025. Setelah beroperasi, listrik bebas emisi CO2 akan dihasilkan oleh pembangkit ini dan akan dapat menyediakan listrik untuk sekitar 130.000 rumah tangga. Selama masa konstruksi, proyek PLTP Rantau Dedap akan membantu membuka daerah yang cukup terpencil di Provinsi Sumatera Selatan, menyediakan kesempatan kerja bagi 1.200 orang, serta memberikan peluang bagi bisnis lokal. Energi panas bumi menjadi salah satu prioritas nasional di bidang energi, mengingat besarnya sumber daya panas bumi Indonesia mencapai 28,5 gigawatt. Kapasitas terpasang PLTP di Indonesia sampai dengan saat ini sekitar 2 gigawatt dan merupakan peringkat kedua terbesar penghasil listrik dari panas bumi di dunia setelah
Amerika Serikat. Kami merasa bangga dan terhormat dapat berkontribusi dalam proyek ini yang akan mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional. Kami optimis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan PLTP Rantau Dedap ini akan terrealisasi sesuai target kualitas, waktu, biaya, spesifikasi, dan performa safety. Rekin sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia, turut bangga dapat berkontribusi guna pemanfaatan energi panas bumi di wilayah Sumatera Selatan sebagai perwujudan kehadiran BUMN di negeri ini.